Selamat datang di podcast dan talk show Inakria Bertanya dengan saya Febrian Andika. Kali ini kita akan membahas mengenai pemimpin baru, harapan baru, pariwisata maju yang ditemani oleh salah satu tokoh pemerhati pariwisata Kendal. Siapa lagi kalau bukan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal, Pak Kardiantomo SE. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah Mas Andika. Sehat-sehat ya, Pak ya? Ya, terima kasih sehat. Oke. Ini Pak Kardiantomo adalah Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Kendal. Kalau boleh tahu sudah berapa lama, Pak? kami menjabat menjadi kepala bidang pariwisata itu di bulan September 2019. Kurang lebih 6 bulan menjelang corona, Mas. Oh, Jadi iya. kami baru masuk bidang pariwisata, sudah mulai membuat program, kena kendala di corona. Corona itu kan di ini ya, di Akhir awal 2020, 2020, bulan Maret ya itu iya, ya. betul. Tepatnya 16 Maret itu kami mendapat tugas untuk ini, Mas, menutup sementara Pariwisata. destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Gitu. Berarti benar-benar PR ya, Pak, baru dilantik langsung ada pandemi gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Dan berbicara mengenai pariwisata, pemimpin kita saat ini Pak Diko dan Pak Basuki memprioritaskan Kendal itu menjadi pusat industri dan pariwisata yang berdaya saing dan bertahan lingkungan ya, Pak. Menurut Pak Kardi bagaimana itu, Pak? Menurut saya tepat sekali, Mas. Karena kalau kita melihat dari program Bapak Presiden dalam periode yang kedua ini, itu juga sangat menekankan sekali bidang pariwisata. Terbukti sejak dilantik awal di periode kedua ini, Pak Jokowi langsung mencanangkan 5 prioritas destinasi unggulan, Mas, yang ada di Indonesia. Dengan dicanangkannya 5 destinasi unggulan ini, skala prioritas ini nanti bisa mengangkat destinasi wisata yang ada di sekelilingnya. Kendal dengan potensi alamnya yang sangat luar biasa ini, khususnya di bidang pariwisata, itu kalau Pak Bupati terpilih, Pak Diko ini mengangkat sektor pariwisata sangat tepat sekali. Karena di Kendal itu ada potensi di pantai, di dataran tinggi, di pegunungan, semuanya itu luar biasa. Ini yang perlu kita ke depan membutuhkan suatu terobosan dari Pak Bupati agar pariwisata Kendal bisa lebih maju lagi, terekspor lagi, Mas Nje. Dan perlu diketahui ya, Mas, bahwa sektor pariwisata ini sekarang adalah sektor yang paling kalau saya katakan paling seksi, Mas. Paling seksi, iya. Jadi sekarang ini pariwisata sudah merupakan pendapatan nomor 2 nasional, di atas mengalahkan sektor batu bara maupun kelapa sawit, Mas. Jadi sangat tepat apabila Bapak Bupati, Bapak Diko Ganindito bersama Pak Basuki, Windu Basuki ini mengambil visi misi atau unggulan di sektor pariwisata sangat tepat sekali, Mas. Benar sekali apa kata Pak Kardi tadi bahwa Kendal ini ada pantai, ada gunung nih, Pak ya. Yeah. Secara grafis ada dataran tinggi, dataran rendah gitu, Pak ya. Yeah. Dan berarti pariwisata ini adalah objek vital yang dicanangkan nasional gitu, Pak ya. Iya. Benar-benar harus ditingkatkan guna menumbuhkan ekonomi kreatif juga ya, Pak ya. Pendapatan ini mengangkat sektor perekonomian di masyarakat, jadi bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakatnya, PAD-nya kabupaten, bahkan nanti menjadi kemakmuran di masyarakat Kendal sendiri, Mas. Oke, Pak, masih bicara mengenai Pak Bupati nih. Kemarin meresmikan launching logo Kendal yang baru, Kendal Handal, dengan tagline
Beautiful Land and Good Business. Nah, menurut Pak Kardi, setelah launchingnya logo tersebut, harapannya gimana Pak? Ya, sangat menyambut baik sekali adanya logo yang baru ini, Kendal Handal. Memang kita kendal dengan segala potensi yang Iya. tadi saya sebutkan Iya, tadi sangat lengkap itu ya, Pak ya? ya, lengkap itu menjadi kendal yang betul-betul handal, Mas. Apalagi di logo tagline yang baru ini ada 5 apa namanya tuh? 5 lambang ya Pak ya? 5 lambang. Yang pertama itu kalau nggak salah lambang pendopo kabupaten, Iya. itu bahwa menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal, pemerintah Kabupaten Kendal di bawah pimpinan Pak Bupati Bapak Diko Ganindito itu siap mengemban amanah rakyat ke depan untuk kemakmuran masyarakat Kendal. Bener. Untuk logo yang kedua itu kalau nggak salah logo kubah masjid, itu menunjukkan bahwa Kendal di bawah Pak Bupati Diko ini siap menjadikan Kendal menjadi daerah atau kabupaten yang religi, Mas ya, yang religi. Tentunya tidak meninggalkan dari ini, Mas, kerukunan beragama, Mas. Kerukunan beragama, toleransi itu tetap kita junjung tinggi. Terus yang ketiga logo air terjun Curug Sewu, bahwa semangat Pak Bupati untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata, terutama Curug Sewu yang dulu andalan dari Kabupaten Kendal, destinasi yang unggulan buat Kabupaten Kendal, itu menunjukkan bahwa Pak Bupati sangat mengangkat sektor pariwisata. Dan juga yang keempat adalah logo pegunungan. Nah, Pak Bupati melihat pegunungan di Kabupaten Kendal ini sangat luar biasa sekali potensinya untuk dieksplor menjadi tempat-tempat wisata yang sangat handal dan sangat menarik. Dan yang terakhir kalau nggak salah logo pantai, gelombang pantai lah. Ini potensi pantai yang panjang di Kabupaten Kendal ini juga oleh Pak Bupati didorong untuk menjadi daya tarik pariwisata. Bisa ditumbuhkan spot tourism di situ, termasuk mungkin jet ski dan sebagainya. Sama di pegunungan pun nanti juga dikembangkan spot tourism seperti sepeda, berkuda dan sebagainya, Mas. Oke. Berarti logo Kendal ini benar-benar melambangkan Kabupaten Kendal yang sebenarnya ya Pak ya? Iya, semangat Kendal di dalam itu ada, Mas, itu, Mas. Ada akomodir semua, Mas, di logo Kendal Handal ini, Mas. Sangat luar biasa. Oke, baik. Pak Kardi ini sebagai Kepala Bidang Pariwisata nih Pak, dan mungkin teman-teman semua pengen tahu nih apa peran bidang pariwisata untuk memajukan pariwisata di Kendal gitu Pak. Bidang pariwisata dalam ini, Mas, dalam wadah Disporapar itu perannya sangat penting sekali, Mas, di hal pengembangan pariwisata. Karena seperti pesan dari Pak Diko sendiri bahwa Disporapar dalam hal ini untuk pengembangan pariwisata adalah garda terdepan, jadi komando atau leading sektornya di pariwisata. Disporapar bisa mengajak OPD yang lain, bisa bersinergi agar meningkatkan kemajuan-kemajuan yang ada di sektor pariwisata. Dan Disporapar pula nanti yang bisa istilahnya menjadi komando di depan sendiri untuk OPD lain dalam hal pengembangan pariwisata di Kabupaten Kendal, Mas. Berarti punya tugas yang sangat besar ya Pak ya, untuk memajukan pariwisata di Kendal ini Pak. Sangat-sangat besar ini untuk peran Disporapar dalam hal pengembangan pariwisata ke depan. Dan kalau ngomongin saat ini nih ada pandemi ya Pak ya, dan pastinya pariwisata dan objek-objek wisata di Kendal terdampak. Nah, apa sih yang harus dilakukan para pengelola wisata terlibatnya corona ini Pak, karena pandemi ini? Para pelaku pariwisata di Kendal setelah adanya dampak pandemi ini adalah diperlukan sinergitas semua pelaku pariwisata, mulai dari pelaku wisata yang bergerak di bidang pemandu wisatanya, yang bergerak di bidang jasa travelnya, yang bergerak di bidang mungkin homestay, yang bergerak di bidang jasa hotel, dan yang paling utama adalah di bidang pengelola destinasi wisata. Semua bisa bersinergi
untuk bisa menjual atau menghidupkan sektor pariwisata Kabupaten Kendal. Dan untuk pengelola destinasi wisata, baik itu yang ada di pengelolanya di bidang di destinasi wisata yang miliknya pemerintah, yang miliknya swasta, desa wisata, Pok Darwis, itu harus setelah pandemi ini harus memperhatikan sektor kesehatan, sehingga poin-poin di protokol kesehatan ke depan harus kita jaga terus, bahkan diharapkan didorong agar mengikuti sertifikasi dari Kementerian Pariwisata, yaitu CHSE. Apa itu Pak CHSE, Pak? CHSE itu tempat wisata harus bersih, sehat, aman, yang termasuk adalah berkesinambungan, Mas. Jadi ketahanan berkesinambungan. Jadi kita dalam pemanfaatan alam harus berpikir untuk kemajuan lebih yang ke depan, Mas. Walaupun di bidang pariwisata kita tetap mengutamakan kesehatan apa ya? Ya, karena faktor pandemi ini kesehatan itu membuat salah satu jaminan pengunjung, Mas. Ya, jadi bener. Pengunjung kalau memang tempat wisata itu kok sudah betul-betul menerapkan prokes CHSE, pengunjung nyaman di situ, merasa sehat untuk dikunjungi, insya Allah wisatawan akan datang, Mas, untuk ke tempat wisata itu. Kalau dilihat bersih, nyaman, enak dipandang, itu merasa nyaman ya Pak ya, merasa ingin datang kembali gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, baik. Sekarang kita berangan-angan nih Pak, semisal nanti karena kita tidak tahu kedepannya ya, Pak Kardi menjadi Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kendal. Nah, apa ada keinginan, harapan ke depannya? Terlalu tinggi. Terlalu tinggi untuk menjadi seorang kepala dinas. Nah, sudah ini bantu di bidang pariwisata ini sudah cukup Mas, kami sudah merasa luar biasa, Mas, bisa menjadi kepala bidang pariwisata. Dan mungkin kalau kita lihat nih Pak, beberapa anak-anak muda sekarang banyak ya, dan termasuk mungkin saya juga termasuk lebih memilih untuk destinasi wisata di daerah lain, tidak di daerah Kendal sendiri. Dan mungkin ada pesan khusus buat remaja-remaja Kendal atau masyarakat umum semua agar lebih mengutamakan wisata di Kendal aja gitu Pak. Ya, ini Mas, untuk kaum muda milenial ini kami tawarkan bahwa destinasi wisata Kabupaten Kendal ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tidak perlu jauh-jauh ke inilah, ke mana itu ke Dieng, Pak. Luar daerah. Oh, iya. Untuk ke wisata Kendal aja kita mulai dari pantainya, pegunungannya, itu sudah sangat luar biasa. Jadi, belum lagi ini sekarang kayak Curug Sewu, ada New Curug Sewu dengan tambahan-tambahan wahana-wahana baru untuk selfie dan sebagainya, sudah luar biasa. Dan sekarang juga bermunculan tempat-tempat wisata yang dikelola oleh swasta. Yang terakhir ini adalah ada Omai Opa dan sebagainya, itu sudah bagus, sangat luar biasa, Mas. Harapan kami kaum milenial Kendal, cintailah wisata Kendal. Iya, bener Tidak banget, perlu jauh-jauh di luar Kendal, cukup ke Kendal saja. Iya, bener. Bahwa Kendal juga punya wisata yang bagus loh teman-teman, dan perlu kita viralkan, perlu kita kenalkan ke internasional ya Pak, mungkin ya ke nasional juga bisa, agar remaja-remaja yang ada di luar Kendal juga berkunjung ke Kendal, ke wisata di Kendal. Dan ini Pak, closing statement nih buat Pak Kardi, atau pesan terakhir untuk mempresentasikan Kendal, entah itu dari pariwisatanya atau dari apanya. Ini ya Mas, nambah sedikit yang tadi kaitannya dengan konsep ke depan teman-teman pariwisata Kendal dan bagaimana peran diaspora para Kendal itu. Kami berharap gini Mas, jadi tempat wisata yang banyak dikunjungi saat ini Mas, itu bukan tempat wisata yang tiketnya murah, tidak tempat wisata yang baik, tapi tempat wisata yang sering tampil di medsos, di Instagram, muncul dengan tampilan baik, itu yang akan dikunjungi. Orang akan penasaran terhadap unggahan-unggahan di
medsos tersebut, Mas. Sehingga kami sebenarnya punya harapan gini, Mas. Disporapar bisa berkolaborasi dengan apa? Dengan dinas pendidikan. Karena saat ini siswa-siswa SMP maupun SMA itu hampir 90% lebih itu sudah HP yang Android, sehingga sudah bermain medsos. Harapan kami itu siswa-siswa SMP, SMA itu setiap hari atas arahan dari Pak Guru kelas masing-masing itu bisa mengeksplor tempat wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Seumpama SMP, SMA yang ada di Kecamatan Patean, mereka bisa setiap hari atas arahan dari Bapak Guru itu mengunggah destinasi yang ada di Patean, baik itu yang miliknya Pemda, miliknya desa wisata, miliknya Pokdarus maupun miliknya swasta itu bisa diunggah. Sama di kecamatan lain juga sama. Harapannya siswa-siswa itu juga bisa mempromosikan tempat wisata di daerahnya masing-masing. Sehingga dengan sering muncul di medsos, sering diunggah itu akan lebih viral dan menjadi penasaran, sehingga kunjungan wisata ke Kabupaten Kendal akan lebih meningkat. Dengan kunjungan wisata yang meningkat ini, Mas, otomatis akan mengangkat UMKM. Karena selama ini UMKM Kendal itu sudah sangat luar biasa, baik produknya, kemasannya sudah luar biasa. Cuma kalau destinasi wisata ini yang berkunjung masih lokal-lokal saja, itu untuk membeli oleh-olehnya Kendal itu kurang, Mas. Ya, jadi harapannya dengan nanti viral tadi, akhirnya luar daerah bisa ke kunjungan Kendal, itu nanti produk UMKM akan lebih terangkat lagi. Dan tadi yang Mas Andika sampaikan yang terakhir bahwa pesan yang mengimplementasikan penutup Kendal. Itu tadi ya gitu ya. Tentang Kendal ya, Mas. Tentang Kendal. Ya, Kendal itu ya seperti kamu dan kamu yang selalu kurindu dan ingin selalu aku kunjungi. Itulah Kendal. Oke, Pak, benar sekali apa yang dikatakan Pak Kadi tadi ya. Kita harus mengunjungi Kendal sendiri ya, Pak. Kota kelahiran kita, di mana kita tinggal gitu. Seperti kata pepatah juga mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti ketika kita di Kendal, kita harus mengenalkan Kendal ke daerah lainnya, gitu ya, Pak ya. Oke, itu aja dari podcast ini, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat ya, Pak ya. Siap, terima kasih Mas Andika atas perhatian dan supportnya dari Inakria juga nih untuk kemajuan pariwisata Kendal. Saya sangat terbantu sekali oleh teman-teman Inakria. Terima kasih ya Mas Andika. Semoga pariwisata Kendal semakin maju ya, Pak ya. Amin, dan semakin dikenal oleh orang luar di Kendal. Amin. Itu aja podcast kali ini. Tunggu podcast lainnya. Terima kasih. Bye bye.